Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Saya bersukacita, kami bersukacita bisa berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita yang berada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.
Lambaikan tanganmu. Amin. Nah saudara, kalau kita diberkati Tuhan, maka kita berhutang sama Tuhan saudara. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk mari beberapa saat ke depan kita jadikan Tuhan sebagai fokus utama kita hari ini. Kita bawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kita yang terbaik. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa saudara. Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini, hari yang begitu indah. Kami boleh berkumpul di tempat ini, meninggikan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan. Dan biar Tuhan disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Kami buka hati kami bawa pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, kami bawa pujian kami Tuhan. Kami hampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat suaramu, nyatakan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Angkat suaramu, nyatakan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sebab Kau kebanggaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih lagi nyanyikan. Ku datang padamu, kami bawa pujian kami, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama nyatakan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu
setiap kami. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Segenap hatimu nyatakan, bagimu pujian. Buktikan kau besar. Tiada Yang sepertimu lebih lagi nyanyikan bagimu hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Dengan iman nyatakan, bagimu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Katakan tiada. tiada yang sepertimu Yesus. Katakan tiada yang sepertimu. Yang sepertimu Yesus. Tiada Yang sepertimu Yesus Tuhanku. sungguh tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Oh, Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami, selalu menyertai. Berkat-Mu melingkupi kami Tuhan. Sebab itu kami bawa sembah kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, bawa pujian bagi Yesus.
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan, meninggikan diri-Mu, Yesus. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat suaramu, nyatakan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan, meninggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih lagi, angkat tanganmu bersama, nyatakan. Tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu. Katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kasih tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai buat Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Biar seumur hidup kami hanya satu nama yang kami sembah dan kami tinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap bersukacita dan lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya rindu menyapa sekali lagi, Shalom GBI Birthday. Saya percaya di tempat ini ada sukacita surga melimpah, amin. Mari kau yang bersukacita, tepuk tangan di atas kepala, come on. Bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, satukan badai yang bergelora. Sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Mana sukacita,
sukacita, sorakan bersama nyatakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima sukacitamu Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, satukan badai. UMRJ, angkat tanganmu, nyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi nyatakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya mau dengar jemaat nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Sampai belakang semuanya harus nyanyi buat Tuhan, come on. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya. Saya mau menyapa yang di nursery room, sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, dan takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat tanganmu, nyatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Umat-umat Tuhan yang bersukacita, sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, amin. Kasih tepuk kiri kanannya, bilang Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Hey, sama-sama naikkan pujian ini. Gereja Tuhan bangkit menjadi pemenang. Hey, dengarkanlah suara
Tuhan terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Hey! Amin. Beritakan pada dunia segala raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, bangkitlah cinta tujuh. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, lepaskan berkat buat Indonesia. Api kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan. Dan suatu saat kelak kami akan menyaksikan bahwa setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk 2024, di mana kami akan melakukan pemilihan umum secara serentak, baik itu di daerah maupun di pusat. Kami perkatakan dari tempat ini, ada banyak doa-doa orang percaya di tempat ini yang berkata, lahirlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Presiden, wakil presiden, gubernur, bahkan jajarannya, semuanya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh. Bangkitkan orang-orang yang nasionalis dan toleran. Terima kasih Tuhan untuk pemilu yang bersih. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan urapi pakai hamba-Mu. Pengurapan imam, raja dan nabi. Dalam membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan dan pelayanan hamba-Mu. Hari ini juga kami mau melepaskan berkat buat Bapak Gembala CK7. Bapak Dr. Yanto, Tuhan kami berdoa dan sepakat, umur panjang Tuhan anugerahkan, kesehatan Tuhan limpahkan, kasih karunia Tuhan cukup atas hamba-Mu, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besar. Berkati Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau melihat generasi-generasi Yeremia, anak-anak muda di tempat ini. Bangkit, bangkit, jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Engkau akan menjadi terang dan garam di dunia marketplace. Dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah terang dan berkatilah di tempat-tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Dan engkau akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka semua dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan hari ini setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan jawaban doamu hari ini. Yang sakit kami mau berkata, Engkau Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan setiap kami. Engkau yang membutuhkan kami mau berkata, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan Engkaulah Jehovah Nisi, Allah panji-panji keselamatan kami. Yang sepakat dan percaya katakan Amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Kau sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Tidak akan kami kekurangan, karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
syukur kami Tuhan. Your grace amaze me Lord. Mari dengan tangan terangkat sama-sama. Ku mau selalu bersyukur the grace amaze me, Lord. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Shalom Jemaat GBI CK 7. Pada kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang indah. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bukan sekedar hanya kami serap saja begitu saja, tetapi kami akan hidup dikuasai oleh firman. Kami percaya firman Tuhan datang dalam hidup kami bukan sia-sia, dan semua ini bukan suara atau isi hatiku Tuhan, tetapi betul-betul isi hati-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Di dalam sebuah kehidupan itu biasanya kita memiliki barang atau sesuatu atau seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, dan seringkali kita berpegang kepada hal-hal itu dan kita akhirnya susah untuk sharing atau bagikan, atau bahkan kemudian dengan rela, bahkan dengan ikhlas kita justru mau bagikan menjadi dampak atau berkat bagi orang lain. 3 hal ini yang kita ada di dalam hidup ini, ada sebuah
hal yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, itu adalah waktu, talenta, dan uang. 3 hal ini adalah, saya bisa katakan, komoditas yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, yang patut kita kelola. Ya, waktu, talenta, dan uang. Seringkali kita berpikir bahwa semua itu punya kita, sehingga kita sulit untuk sharing atau bagikan kepada orang lain, karena kita betul-betul berpegang teguh kepada hal-hal ini. Dan bahkan banyak manusia juga yang akhirnya mengilahkan hal-hal ini. Dan akhirnya sombong dan lain sebagainya karena merasa bahwa hal-hal ini adalah milik mereka. Ya. Di dalam prinsip kerajaan di Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, jadi Tuhan yang empunya bumi dengan segala isinya, termasuk juga dengan kita. Kita ini milik Tuhan, ya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita milik Tuhan, dan apapun yang ada melekat dengan kita pun milik Tuhan. Kita datang ke bumi ini, waktu kita dilahirkan kita tidak membawa apa-apa, bahkan tidak membawa sehelai baju pun tidak kita bawa. Kita keluar dari rahim ibu kita betul-betul tidak memakai baju. Kita telanjang. Dan bahkan kita dikenakan baju pada hari itu. Kita dipakai baju, diberikan baju, ya. Kita dibungkus, diberikan baju langsung pada hari itu. Nanti ketika hari kita berpulang ke rumah Bapa pun, tubuh ini akan dimandikan. Dan kembali lagi kita akan pergi, ketika dimandikan kita tidak memakai baju, dan di hari itu kita akan dipakaikan baju lagi. Jadi kita datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bukan pemilik. Kita ini adalah pengelola apa yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Itu sebabnya waktu, talenta, dan uang itu adalah 3 hal besar yang sering kali dibahas di dalam firman Tuhan, yang merupakan perkara yang sangat indah sebenarnya, yang patut dikelola, dan kemudian seringkali nanti Roh Kudus akan bilang untuk sharing kepada yang lain. Ya, sharing kepada yang lain. Dan ketika kita lakukan itu, maka kita akan memberitahu dunia siapa Tuhan kita, dan prinsip kerajaan. Kemudian mereka bisa mengenal Yesus justru dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengerti dasar daripada prinsip kerajaan, bahwa kita ini pengelola, bahwa kita ini adalah manusia yang diminta sama Tuhan untuk mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya, kita akhirnya ngerti dan kita jadi dampak. Ya, ada 3 hal saya mau bagikan supaya kita mengerti apa yang patut kita lakukan hari lepas hari, karena hidup ini tidak panjang. Hidup di dunia ini maksud saya tidak panjang, ya. Coba kita buka sama-sama di Mazmur 90, dimulai dari ayat yang ke-10 dan kemudian ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, ya. Usia manusia ya rata-rata 70, 80, lebih daripada itu bonus, ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan kami melayang lenyap. Jadi sangat-sangat buru-buru gitu ya. Kalau kita hitung-hitung, makanya seringkali sepertinya baru tahun baru, kok tiba-tiba sudah mau akhir tahun lagi, dan seterusnya. Setiap tahun kita rasa seperti itu. Kok cepat ya waktu itu berlalu ya. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksud ayat ini adalah menghitung hari-hari itu adalah kita menghargai hari-hari itu. Kita menghargai hari-hari di mana kita dititipkan dan diberikan sama Tuhan. Selagi tadi pagi kita bangun dan kemudian kita masih bisa bernafas, diberikan kesempatan kembali untuk menikmati hari ini. Itu maksudnya adalah kita harus mengerti, kita harus hitung-hitung hari-hari kita. Kita harus menghargai hari-hari kita. Jangan dilewati dengan hal-hal yang tidak berguna maksudnya. Karena waktunya tidak panjang, ya. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita hargai, kita akan akhirnya mengerti bahwa kita tidak bisa lalui hari-hari kita dengan sembarangan.
Ya, akhirnya kita memiliki hati yang mulai bijaksana ya untuk mengelola apa yang dititipkan Tuhan di hari-hari ini. Ya, itu sebabnya setiap kali kita bangun pagi, mulailah hari dengan kebenaran firman. Ya, saya selalu katakan bahwa jangan bangun pagi cari HP kemudian buka sosial media. Ya, 3 tahun lalu saya mulai menulis renungan harian, Kingdom Daily Devotion. Dan saya masukkan ke YouTube channel saya, ada di kolom community. Di situ sudah 1000 lebih renungan harian. Ya, kalau Bapak Ibu buka HP pagi-pagi, carilah renungan harian dahulu. Ya, baca Alkitab, baca renungan harian, sapalah Tuhan. Mulai hari, landasi hari kita dengan kebenaran firman. Sehingga hari itu kita akan mengambil keputusan dengan benar. Ya, baik belum tentu benar. Benar pasti membawa kebaikan. Ya, jadi kita harus mengejar yang namanya kerajaan sorga dan kebenarannya, bukan kebaikannya, kebenarannya. Itu sebabnya ketika kita landasi hidup kita dengan kebenaran di pagi hari, kita akan mengambil keputusannya benar sepanjang hari. Ada ratusan keputusan yang kita harus ambil dari pagi sampai nanti malam kita tidur lagi. Ya, jadi ketika kita landasi di pagi hari, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau serahkan kekhawatiran aku hari ini. Walaupun saya belum merasakan kekhawatiran, saya mau serahkan dulu Tuhan. Saya mau tukar dengan damai sejahtera yang telah Engkau tinggalkan bagi aku. Kita memperkatakan 1 Petrus 5 ayat 7, kita tukar dengan Yohanes 14 ayat 27. Damai yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Kemudian mulai hari dan katakan lagi begini sama Tuhan, Tuhan, sepanjang hari ini aku akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai keputusan. Tuhan, berikan aku hikmat, hikmat-Mu, kebenaran-Mu, sehingga aku mengambil keputusannya benar, sehingga langkah hidupku ditetapkan oleh Tuhan, dan masa depanku akhirnya berhasil karena semua keputusan yang aku ambil benar di dalam Tuhan. Ya, masa depan kita adalah rentetan dari semua keputusan yang telah kita ambil di masa lalu. Kita ada hari ini karena ada keputusan yang kita ambil di hari yang lalu. Ya, di dalam kehidupan, hal yang pertama dalam kehidupan ini, setiap kali kita bangun pagi yang tadi saya katakan, yuk kita mulai hargai hidup ini. Hargai hidup ini. Ya, treasure, hargai hidup ini. Ya, ini hidup yang sangat berharga soalnya. Ya, kita seperti Alkitab katakan tidak lama loh, kita hanya lewat saja di muka bumi ini. Hargai. Saya mendengar keluh kesah orang ya selama ini. Saya pun juga punya keluh kesah gitu ya. Contoh misalnya, ada sanak saudara kita yang dipanggil Tuhan pulang. Ya, karena di dalam Tuhan tidak ada kematian. Kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Kita meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kita meninggalkan dunia untuk pulang ke rumah Bapa. Kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Jadi kita tidak bisa memakai istilah mati, ya, tetapi meninggalkan dunia ini. Satu hari kelak kita akan bertemu dengan mereka. Ada beberapa orang yang berhadapan dengan sebuah duka, dan mereka berhadapannya seolah-olah tanpa pengharapan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, karena orang-orang yang terlebih dahulu telah dipanggil Tuhan pulang itu, satu hari kelak kita akan bertemu kembali dengan mereka. Ya, jadi seringkali karena duka yang begitu dalam, mereka tidak menikmati hari-hari mereka. Ketika ada sebuah sakit hati yang kemudian tidak dikelola dengan benar, tidak mengambil keputusan untuk mengampuni, berubah jadi kepahitan, orang-orang seperti ini juga pun tidak menikmati hari-hari mereka. Jadi akhirnya banyak hari-hari dilewati dengan duka, dengan kesedihan yang sangat dalam. Akhirnya berujung kepada depresi dan stres. Saya tidak meremehkan yang namanya duka. Kita harus melewati hari-hari seperti itu, dan itu sehat untuk kita mengeluarkan duka kita gitu ya. Kita menangis dan lain sebagainya, itu normal. That's okay ya. Tetapi ada orang-orang yang berkepanjangan ya, mereka seolah-olah sepertinya harapannya habis ya. Ingat, kita bisa malu loh nanti kalau kita sudah sampai di kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika kita look back, kita lihat ke hari-hari kita bisa malu sendiri loh. Dan kita bisa rasa rugi sendiri. Aduh, kenapa saya tidak memakai hari-hari saya saat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya tahu apa yang saya akan alami sekarang, saya pasti akan tersenyum. Semua yang telah meninggalkan kita di dalam Tuhan sudah ada di pangkuan Bapa, dan mereka sudah tersenyum. Mereka di tempat yang lebih baik. Itu sebabnya hargai hari-hari kita gitu ya. Lewati duka itu normal. Lewati hari-hari kita, hargai hari-hari kita, hitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita enjoy hari lepas hari gitu ya.
Saya ngalami duka, sampai hari ini saya masih meneteskan air mata kalau ingat papa saya yang meninggal 13 tahun yang lalu. Tapi apakah saya hidup larut di dalam kedukaan? Tidak. Saya menangis karena saya kangen sama dia. That's normal, ya, it's okay. Saya punya pengharapan satu hari nanti saya akan berjumpa lagi dengan dia. Ya, jadi lewati hari-hari ini, hargai hari-hari kita. Ya, ingat di dalam satu minggu ada 168 jam, Bapak Ibu, 168 jam. Ya, kita semuanya sama 168 jam. Nah, menurut survei di kota-kota besar, ya, 50 jam itu dipakai untuk tidur. 50 jam dipakai untuk tidur. Rata-rata, ya. Lebih daripada itu berarti kita males. Kita kurang dari itu berarti kita kurang tidur, ya. Kemudian 15 jamnya lagi dipakai untuk makan. Makan itu berarti bukan 15 jam makan terus gitu dalam satu minggu, tapi termasuk dengan siap-siapnya, termasuk juga dengan hal-hal yang lain, ya. Duduk, ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman misalnya, 15 jam itu untuk makan, ada di dining table lah istilahnya. 40 sampai 48 jam itu dipakai untuk kerja atau sekolah. Kerja atau sekolah, ya, atau kuliah, ya. Itu dalam satu minggu, ya. Kemudian 15 jamnya lagi dipakai untuk siap-siap. Siap-siap. Mungkin yang wanita lebih lama, kalau saya karena nggak ada rambutnya jadi lebih cepat gitu ya. Siap-siap itu rata-rata satu minggu, ya. Kemudian ada lagi 15 jam lagi itu ada di jalan. Satu minggu itu 15 jam itu kita ada di jalan. Baik itu mungkin pergi ke kantor, pergi ke tempat kuliah, pergi ketemu sama orang dan lain sebagainya, itu ada 15 jam satu minggu. Nah, sisa daripada waktu-waktu ini jadi 168 jam dikurangi dengan rutinitas kita yang kita lakukan, itu hanya sisa 25 jam. 25 jam. Saya suka dengan quote-nya John Maxwell, dia katakan begini, tunjukkan kepada saya apa yang kau gunakan dengan 25 jam itu, aku akan beritahu kepadamu kira-kira masa depanmu seperti apa, gitu. Karena yang kita lakukan tadi sudah rutinitas, 25 jam kita mau pakai apa. Saya punya teman yang di dalam sisa waktunya dia menggeluti bisnis MLM, ya. Saya nggak suka bisnis MLM. Saya kalau dengar MLM udah malas duluan gitu ya. Tapi teman saya ini, wah dia menggelutinya luar biasa. Ditolak-tolak sama orang tapi dia tetap punya optimisme yang luar biasa. Dia terus tekuni bisnisnya. Hari ini kalau saya ketemu sama dia berhasil di dalam bisnis itu. Ada lagi teman saya yang 25 jam sisa daripada waktunya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Dia sibuk kerja, tapi kemudian dia sisa waktunya dipakai untuk sekolah Alkitab. Ada yang dia ambil online, ada yang dia ambil onsite gitu ya. Sekarang ketika ketemu lagi setelah berapa tahun, wah, kalau ngobrol sama dia, firman Tuhannya sangat dalam gitu ya. Belajar banyak dan lain sebagainya. Udah mulai berkhotbah dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman saya yang 25 jamnya itu tidak dipakai untuk ngapa-ngapain. Setelah ketemu setelah 3, 4, 5 tahun, ya hidup mereka ya begitu-begitu aja. Ya, jadi memang betul apa yang kita gunakan dengan sisa waktu itu akan mengakibatkan atau menghasilkan sebuah masa depan dalam hidup kita, baik itu positif atau negatif. Jadi hargai. Ingat kita punya keterbatasan. Ya, saya waktu di umur 20-an, waktu masih kuliah, saya ini suka main basket. Saya kalau main basket bisa sampai, pernah rekornya itu 6 jam. Bukannya berarti terus-terusan 6 jam, tapi duduk sebentar, ganti baju, saya nggak pernah lupa itu saya kalau bawa baju sampai 5 baju ganti. Karena keringetan. Duduk sebentar, minum, main lagi. Itu bisa sampai 6 jam. Karena sukanya luar biasa. Hari ini nggak bisa. Mungkin 1 jaman setelah itu selesai istirahat, udah gitu udahan. Lututnya udah nggak seperti dulu. Ya, manusia punya keterbatasan. Kalau Bapak Ibu tahu Michael Jordan sebagai pemain basket yang luar biasa di zaman tahun 80-90, wow, dia kalau loncat luar biasa tingginya dan mainnya sangat-sangat dahsyat. Hari ini dia sudah 50-an usianya, bahkan mendekati 60. Dan kalau diajak main basket dia tidak bisa loncat setinggi dulu. Manusia punya keterbatasan, tetapi kita menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Itu sebabnya kembali kita hargai hari-hari kita. Karena berlalunya buru-buru, hargai, ya, tersenyumlah. Karena selagi ada hari esok, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Apalagi kita mengenal Juru Selamat kita, sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat. Ya. Yang belum terima Yesus sebagai Juru Selamat, ayo hari ini ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Juru Selamat atas hidupmu. Dan engkau akan betul-betul mengerti dan akhirnya tahu tentang apa sih maksud daripada hidup ini. Dan kita akan berjalan di dalam
damai, kita berjalan di dalam sukacita yang sangat melimpah di dalam Dia. Karena selalu ada pengharapan dan kehidupan kita ditanggung penuh sama Yesus. Ya. Yang kedua, setelah kita hargai, kita diminta sama Tuhan untuk memberi di dalam hidup ini. Investasi dalam hidup ini. Dan semua prinsip yang diajarkan di firman Tuhan tidak sama dengan apa yang diajarkan di dunia. Ya, kita baca Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, jadi jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mengumpulkan harta itu dalam artinya. Mengumpulkan harta itu maksudnya jangan kita berharap gitu ya. Kemudian tergantung hidup kita dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena apapun itu bisa hilang kapan saja, ya. Apalagi di dalam dunia. Ya, itu sebabnya dikatakan tetapi kumpulkanlah ayat 20 bagimu harta di sorga. Harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di sorga, ya. Berikan kepada Tuhan, investasi di dalam kerajaan sorga. Dan itu ada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman, ya. Salah satunya adalah ini. Coba kita lihat Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Maksudnya jangan berbuat baik karena ada maunya, karena kita mau dibalas. Ya, itu kecenderungan orang-orang di dunia. Saya mau dekat-dekat sama orang ini karena supaya saya dapat sesuatu dari dia. Kalau orang ini saya tidak mau karena saya nggak akan dapat apa-apa dari dia. Ya, tidak apa-apa belajar dari orang yang bisa memberikan kita pengaruh yang baik. It's okay, tapi harus jaga motivasi hati kita. Akhirnya banyak orang yang istilahnya mau dekat dengan orang tertentu karena ada maunya. Ya, sementara orang-orang yang lain tidak dianggap penting sama dia. Oh, dia bisa kasar sama orang-orang seperti itu. Jadi punya double standard akhirnya. Ya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, ini maksudnya bukan secara literal, tetapi ini juga dimaksudkan untuk kita melakukan kebaikan, memberikan kebaikan untuk orang-orang yang tidak bisa membalas kepada kita. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Engkau akan dibuat berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk balas. Justru kita akan dibuat berbahagia ketika orang itu tidak bisa balas kepada kita. Karena yang Tuhan mau adalah supaya kita ngerti kita lakukan ini adalah kita lakukan untuk Tuhan. Dan justru Dia yang akan memperhitungkan semuanya bagi kita. Ya, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, jadi berarti maksudnya Tuhan adalah gini, jangan hitung-hitungan sama saya, gitu loh. Itu sebabnya jika kita memberi, ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan balikin ya Tuhan, balikin ya Tuhan. Jangan ngomong gitu, bilang Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menitipkan berkat yang luar biasa atas hidupku, aku memberikan dengan kerelaan hati. Karena semuanya yang ada melekat dengan aku adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, semuanya punya Tuhan. Jadi saya memberikan dengan sukarela, dengan sukacita karena ini punya Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita akan mempunyai hati yang betul-betul rela, ikhlas, hati yang berbahagia ketika kita memberi. Saya bukan berbicara hanya sekedar uang saja. Ya, ini lebih daripada itu. Kebaikan, membagikan talenta kita, membagikan waktu kepada orang lain bahkan. Ya, ada seorang mbak yang kerja di rumah saya, dan biasanya saya selalu tanya kepada mereka cita-cita mereka apa. Jadi satu hari dia datang ke rumah saya dan kemudian saya tanya sama dia. Dia waktu itu usianya 19 tahun. Ini beberapa tahun yang lalu. Mbak, mimpimu apa? Dia bengong ngeliatin saya. Saya nggak mimpi tadi malam, Pak. Saya bilang, bukan itu. Cita-citamu apa? Gitu. Terus dia baru akhirnya sadar, oh iya, cita-cita saya, Pak. Saya pengen banget selesai SMA, tapi saya nggak punya uang. Itu sebabnya saya merantau dan kerja di Jakarta. Mbak mau kalau saya sekolahkan SMA? Waduh, gimana caranya, Pak? Ambil paket C, saya bilang gitu.
Nanti Mbak kerja sampai jam 2:30, jam 3, semua udah beres, rumah udah bersih. Saya panggilkan teman saya tukang ojek, nanti Mbak diantar ke sekolah. Kita cari sekolah yang dekat dengan sini. Oh mau Pak, gitu. Oke, nanti uang sekolahnya dipotong dari gaji saya. Tidak. Selagi saya bisa, saya mau bagi sama Mbak, karena saya mau supaya akhirnya Mbak jangan kerja terus di sini. Mbak kejar cita-citanya Mbak. Jadi saya percaya Tuhan mempertemukan kita hari ini, karena Tuhan punya maksud yang indah dalam hidupnya Mbak. Sekolah akhirnya. Dan dia lulus SMA waktu dia kerja sama saya. Dia nggak bisa balas sama saya, tapi hati saya dibuat sangat-sangat berbahagia. Berbahagia itu lebih dari segala-galanya. Hati yang berbahagia itu lebih dari segala-galanya. Ya, satu hari tiba-tiba yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Karena diajarin sama anak-anak saya. Jadi di rumah mulai praktis bahasa Inggris gitu ya. Kemudian akhirnya setelah selesai, saya tanya lagi sama dia, mau kuliah nggak? Dia bilang mau Pak. Akhirnya kita enroll dia di program D1 saat itu, dan kemudian D2. Saat ini dia adalah pemilik sebuah usaha yang cukup berhasil, dan saya bangga lihat dia. Dan itulah kehidupan ini. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dan seringkali Tuhan katakan, saya pertemukan kamu dengan dia, atau dengan orang ini untuk kamu berbagi, karena saya mau kamu jadi bawa dampak dalam hidupnya dia. Dan itulah kehidupan, dan justru kita dibuat sangat berbahagia. Hal yang sangat sederhana misalnya, berapa banyak di antara kita yang menegur satpam ketika dia bukain pintu di mall? Apakah kita hanya nyelosor begitu aja? Apakah kita hanya lewat begitu saja? Dan saya suka perhatikan ya, banyak orang gak pernah sapa seseorang yang bukain pintu. Itu hanya memerlukan 1-2 detik, kita cuma lihat matanya dan bilang terima kasih ya mas. Itu sudah sangat berharga bagi dia. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet dan kita bilang terima kasih sama penjaga toiletnya? Ya, nggak banyak, tidak banyak. Kita sedang melakukan sebuah ibadah padahal yang sangat dahsyat. Dan kita sedang memberikan sebuah sapaan. Orang itu nggak bisa balas apa-apa sama kita. Coba kalau kita ketemu sama orang yang penting, orang yang terkenal misalnya, kita bisa sapa duluan, bahkan minta foto sama dia. Ya, itu yang Alkitab katakan. Ya, jangan mengundang orang-orang seperti itu maksudnya. Tidak salah, sekali lagi tidak salah. Tapi undanglah orang-orang yang buta, lumpuh dan lain, karena mereka nggak bisa balas. Mereka nggak punya kemampuan untuk balas kepada kita. Ya, jadi perhatikan dalam hari-hari kita, ya, kita akan berbahagia kalau kita mulai belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi di dalam hidup ini. Ya. Salah satu pemberian yang juga merupakan prinsip kerajaan adalah di Markus 12. Coba kita lihat ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Banyak orang kaya membeli jumlah yang besar. Ya, ini Markus menulis dengan sangat detail. Dia katakan banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar, karena memang jumlah yang besar itu adalah takaran di dalam perspektif dunia. Yang kalau misalnya 100.000 dengan 10.000 ya besaran 100.000, bukan 10.000-nya gitu ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Maka dipanggil juga kita hari ini untuk melihat event ini atau momen ini atau kisah peristiwa ini, supaya kita belajar apa yang Yesus mau kita belajar hari ini. Dan berkata kepada mereka dan berkata kepada kita hari ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Wow, dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dia memberi lebih banyak, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Di dalam prinsip kerajaan, Tuhan melihat bukan jumlahnya, Tuhan melihat sisanya. Ketika janda ini memberi dari kekurangannya dan bahkan 0 kekurangannya, habis semuanya misalnya, itu justru pemberian yang terbesar. Dan itu justru akhirnya menjadi sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. Terbalik semuanya. Ya, tadi kita sudah belajar, kalau di dunia kita baik-baikin orang supaya dapat sesuatu dari dia, kerajaan surga terbalik.
Kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, kita dibuat berbahagia. Karena kita akhirnya sadar bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan, gitu ya. Kemudian ketika memberi juga gitu. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan lihat sisanya. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi dengan kondisi ada istilah begini, kalau bangun pagi kan nyawanya belum nyatu gitu. Pikirannya masih baru bangun gitu ya, makanya matanya masih sendu gitu ya, masih baru-baru bangun gitu ya. Tetapi di saat itu kita memanggil namanya Dia. Dengan kondisi yang masih lemah pagi hari gitu ya, kita memanggil namanya Dia. Kita bilang, Tuhan, aku mau mulai hari ini dengan Tuhan gitu ya. Kita datang ke hadirat Dia yang selalu hadir. Bahkan Alkitab mengatakan ketika aku bangun, Engkau masih ada Tuhan. Engkau masih ada di situ. Kita menyapa Dia, kita memulai hari kita dengan Dia. Itu pemberian yang terbesar. Di malam hari kita pulang dari kerja, kondisi yang sudah capek, kita masih mesbah keluarga. Dengan kondisi yang udah ngantuk-ngantuk, kita masih berdoa. Kita masih bilang, Tuhan terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan, aku mengucap syukur, aku diberikan kesehatan. Aku mengucap syukur, aku masih punya kerjaan Tuhan. Aku mengucap syukur walaupun aku capek, aku punya kesempatan, aku masih bisa doa Tuhan. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Karena sisanya udah gak ada, sisa tenaga udah gak ada. Ya. Jadi bukan berbicara soal uang saja. Tapi berbicara tentang waktu kita, kemudian talenta kita, udah capek-capek kita ngajarin teman kita tentang keahlian kita misalnya, dan kemudian kita katakan, udah gak usah bayar deh. Ini buat kamu aja semuanya, aku mau bagi ilmu aku buat kamu gitu ya. Misalnya gitu ya. Saya tidak salahkan, kembali lagi, saya tidak salahkan orang-orang yang membuat les ini, les itu, dan ngajarin keahlian dia, dan kemudian mendapatkan penghasilan dari situ. That's okay, ya, that's okay. Tapi sesekali Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk membagikan juga talenta kita kepada orang lain dan tidak hitung-hitungan. Ya. Dan justru hal-hal seperti itu adalah pemberian yang terbesar. Jadi jangan memberi kepada Tuhan sebagai umpan. Tuhan balikin ya, Tuhan balikin ya. Jangan seperti itu. Kita memberikan dengan kerelaan hati kita. Dan itulah adalah sebuah investasi di dalam kerajaan sorga yang sangat indah di mata Tuhan. Yang ketiga, Alkitab berbicara tentang pengelolaan, ya, managing, pengelolaan. Ya, Kejadian 2 ayat yang kelima mengatakan begini. Belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya, semak itu berbicara tentang sesuatu yang berantakan, yang harus diperbaiki. Kemudian tumbuh-tumbuhan berbicara tentang sesuatu yang sudah baik dan harus di-manage, harus dijaga gitu ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Ya, belum menurunkan hujan. Kenapa? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini sebuah prinsip di dalam proses kreasi. Manusia pertama kali tidak pernah diberikan gereja. Manusia pertama kali ketika diciptakan diberikan bumi, dan lebih kerucut lagi, lebih spesifik lagi di ayat ini, manusia diberikan marketplace, tempat untuk dia kerja. Wow. Jadi berarti di keesokan hari, di hari Senin, ya, ketika kita masuk ke dalam pekerjaan kita, jangan dipilah-pilah. Oh, ini hari kudus, hari Minggu, besok hari kerja. Tidak, setiap hari adalah hari kudusnya Tuhan. Ya betul, besok itu memang hari kerjanya kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa ketika saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya, karena kita juga sudah mengerti bahwa saya adalah gereja Tuhan. Saya, ini gedung gerejanya, kalau saya datang ke sebuah gedung gereja, ini gedung gerejanya gitu ya. Saya keluar dari gedung gereja, ibadah jalan terus. Karena gerejanya saya sekarang, pengertiannya begitu. Ya, Yesus sudah ajarkan begitu. Nah akhirnya, seperti Paulus sudah juga mempertajam, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita keluar kemudian ke marketplace, ke tempat kita, itu juga adalah ladang misi kita. Jadi kejar purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan, kenapa saya ada di tempat itu. Jangan dikejar gajinya, jangan kejar-kejar income. Orang yang kejar gaji jadi stres. Makanya banyak orang mengatakan, I hate Monday, I don't like Monday. Tapi ketika kita mengejar purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan katakan, I love Monday. Hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Jangan dibalik-balik, ya. Nah, ini prinsip, ya. Jadi kita akhirnya bisa mengelola pekerjaan kita, mengelola usaha kita misalnya, ya. Dengan sebaik-baiknya, mengerti bahwa ada tujuan Tuhan yang sangat indah di dalamnya. Ya, saya harus jadi dampak kepada orang lain. Saya harus betul-betul mengerti kenapa saya ada di tempat ini. Saya harus jadikan kehidupan saya dalam mercusuarnya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saya, ya. Matius 25, ya, coba kita lihat Matius 25. Ada 3 orang yang dititipkan sama Tuhan sebuah talenta, ya. Matius 25 ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena ada yang diberikan talenta 5, 2, dan 1. Ya, kalau kita nanti baca di awalnya, dititipkan 5, 2, dan 1. Nah, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, digandakan sama mereka karena dikelola dengan baik, yang 1 nggak diapa-apakan. Mungkin dia kecewa, kenapa cuma 1? Ya, kenapa nggak seperti yang lain-lainnya? Dia nggak mau kelola akhirnya. Jadi ketika tuannya kembali, dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang, ini luar biasa perkataan ini, yang baik dan setia. Orang yang belajar ngelola, firman Tuhan katakan kita disebut orang yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Wow. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kamu akan enjoy berjalan dengan saya, dengan Tuhan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, itu maksudnya kebahagiaannya Tuhan. Ya, karena engkau mengelola hidupmu dengan benar, mengelola pekerjaanmu dengan benar, mengelola keluargamu dengan benar, mengerti prioritas dalam hidup ini. Ingat, sebagai orang tua kita wajib hadir bagi anak-anak kita. Bukan uangnya yang hadir, kitanya harus hadir. Hadir bagi mereka. Ya, hadir bagi keluarga kita. Waktu berarti. Itu nomor 1 loh. Ya, itu prioritas, bukan yang lain. Keluarga kita nomor 1. Ya. Maka jawab tuannya itu, ayat 26. Ya, ayat 26 ini kita berbicara tentang ketika didapati hamba yang tidak mau mengelola. Yang 1 ini yang dapat talenta 1 tidak mau mengelola. Lihat perkataan ini. Ini sangat berbeda sekali. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Yang tadi dikelola 5 jadi 10, 2 jadi 4 itu baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan dikatakan dengan kata yang sangat keras, hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa kelola, udah nanti Tuhan bahkan bisa mengambil apapun tadinya harusnya menjadi tanggung jawab untuk orang lain kelola akhirnya. Karena kita nggak mau kelola hal yang kecil misalnya. Kita nggak mau setia sama hal yang kecil. Ya. Akhirnya dikatakan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan sangat keras dengan hal pengelolaan. Karena di dalam muka bumi ini semuanya terjadi atas pengelolaan kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita nggak bisa mengelola yang kecil, ya Tuhan akan kasih sama orang lain untuk mengelola hal itu. Karena Tuhan berpartneran dengan manusia untuk mengelola bumi ini. Itu sudah menjadi amanat agungnya Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26. Aku ciptakan engkau segambar dan serupa seperti aku, supaya engkau bisa berkuasa atas apa? Atas bumi ini, atas kehidupan ini. Dia minta kita mengelola bumi ini. Ya. Itu sebabnya dia katakan yang sangat keras kata-katanya loh. Jahat, malas dan jahat. Ya. Jadi kelolalah hidup ini sebaik-baiknya. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengelola keluarga kita, kemudian kelola pekerjaan kita, pelayanan kita, semua aspek dalam hidup kita. Minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan ini semuanya, kita sudah menghargai, kita sudah belajar investasi dalam kerajaan sorga, kita belajar untuk mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Di akhir daripada ini semuanya kita akan enjoy, kita akan betul-betul menikmati hidup ini. Saya tutup dengan ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19 mengatakan begini. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Wow. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia daripada Allah. Ya. Bersuka cita itu adalah karunia. Jadi orang yang dikatakan orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya adalah orang yang akhirnya mengerti harta benda ini punya siapa. Harus saya apakan gitu loh. Ini punya Tuhan, saya harus belajar kelola, saya harus belajar hargai, saya harus belajar investasi dalam kerajaan sorga. Ya. Untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sukacita adalah karunia daripada Tuhan.
Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri kita switch on dan off sukacita. Itu pemberian Tuhan. Ketika kita belajar untuk menghargai hidup ini, belajar untuk memberi, belajar untuk mengelola, hari ini kita akan enjoy, menikmati perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya firman ini akan menguatkan Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan hidup ini hari lepas hari. Dan ingat, usia kita di bumi ini tidak panjang, ya. Tujuan kita adalah nanti bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Itu sebabnya selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, kelolalah hidup ini dengan sebaik-baiknya, jadilah dampak dan berkat bagi banyak orang selama kita bernafas. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Aku berterima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami akan betul-betul menikmati perjalanan hidup kami dengan Tuhan. Karena kami belajar setiap hari Tuhan, untuk menghargai hidup kami yang pendek ini di dalam dunia ini. Untuk belajar memberi, tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kami belajar mengelola hidup kami dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya sebagai hamba yang baik dan setia, kami memberikan yang terbaik juga dalam hidup kami untuk Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah dan masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Billy Lantang yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Ari Zulkarnain. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 1 Oktober 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuana Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yato Simkup MD PhD. GBI Intercon pukul 7, 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Jimios. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoendong. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSCBC. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoendong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Kamis 28 September 2023, maka diinformasikan pada tanggal tersebut untuk kantor OTP CK7, KUL, doa fajar dan Bible study diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan akhir secara onsite pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 September sampai dengan 8 Oktober 2023 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Unit pelayanan jemaat bidang pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online
dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 sampai dengan 24 November 2023, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2023. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri. Dan untuk pendaftaran dapat menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun
bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.